Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 6391 sampai bab 6400. Tepat ketika Jacob membalas dendam pada Raymond dan menghasilkan 200.000. Charlie yang sedang duduk di rumah teh sambil minum teh, merasa sedikit bingung. Dia sudah lama melihat bahwa orang yang baru saja memasuki toko Raymond untuk membeli sesuatu adalah pembohong. Tetapi dia tidak mengerti mengapa Raymond membeli barangnya. Mungkinkah benda itu benar-benar berasal dari dinasti Song Utara? Begitu dia memikirkan hal ini, Charlie segera berpikir dalam hati. Dengan prestasi Paman Cole di bidang barang antik, sangat mustahil dia untuk melihat jalan antik Aurus Hill. Agaknya, Buddha perunggu itu pasti berasal dari dinasti Song Utara. Jadi, dia hanya bisa menghela napas. Situasi ini sepertinya telah dibuat oleh ayah mertuaku dan Zakari. Jika mereka tahu bahwa barang yang dijual kepada Raymond seharga 300.000 yuan hari ini bernilai puluhan juta, saya penasaran bagaimana perasaan mereka. Pada saat yang sama, Raymond melihat pria itu telah pergi. Jadi dia berdiri dan menutup pintu toko dari dalam. Lalu dengan hati-hati melihat ke arah Buddha perunggu yang baru saja dia terima. Dia sangat yakin dengan visinya bahwa ini adalah Buddha perunggu emas dari dinasti Song Utara. Dan apa yang baru saja dia katakan sedikit konservatif. Teknologi produksi benda ini jelas sangat canggih dalam konteks era dinasti Song Utara. Era tersebut dapat dikatakan sebagai puncak barang perunggu. Sangat sedikit perunggu dari dinasti Song Utara yang dilestarikan. Dan bahkan lebih lagi yang dibuat dengan sangat indah. Banyak orang yang memainkan barang antik mungkin belum pernah menyentuhnya seumur hidup mereka. Namun dengan kata lain, cangkang kulit ini memang sayang sekali. Raymond berspekulasi bahwa kemungkinan besar Buddha perunggu ini melewati tangan orang yang tidak memahaminya setelah jangka waktu yang lama emas di permukaannya tidak terawat dengan baik, sehingga terjatuh. Dia berhenti mengerjakannya begitu saja. Semua lapisan emas yang berbintik-bintik terkelupas. Tidak ada penyepuhan. Dan cangkang kulitnya telah rusak saat dikupas, orang yang belum mempelajari perunggu dinasti Song Utara secara mendalam. Bahkan pemain veteran di industri barang antik. Kesan pertama kebanyakan orang ketika melihat benda ini akan terlihat baik itu modern. Oleh karena itu, Raymond berspekulasi bahwa itu pasti seorang pedagang barang antik yang ahli dalam pemalsuan. Ketika dia secara tidak sengaja memperoleh Buddha perunggu ini, dia menilainya sebagai benda modern. Dan kemudian membuatnya kembali berdasarkan benda tersebut, dan memasangkannya dengan benda koleksi yang tidak diketahui dari suatu tempat. Mereka membuat satu set alas tembaga yang dibuat pada tahun Xuande untuk menipu orang lain yang dibuat pada tahun Xuande. Raymond juga menilai berdasarkan hal ini bahwa orang yang datang untuk menjual barang tadi pasti datang untuk menipunya. Pria itu mengatakan bahwa dia menjual peninggalan ayahnya demi uang. Tetapi dia sangat mengenal Buddha perunggu dalam kata-katanya. Dia tahu usia dan latar belakang. Dia bahkan bisa menggunakan beberapa istilah profesional seperti buka pintu dan memberikan kisaran harga artefak yang relatif akurat. Masuk akal jika dia terlibat dalam barang antik. Namun, orang ini tidak mengetahui kronologi dinasti Song Utara. Dan terlihat jelas bahwa dia sama sekali tidak memahami sejarah paling dasar. Mereka yang sedikit mencoba barang antik tidak hanya akan menghafal kaisar, nama pemerintahan dan masa dinasti yang lalu. Setidaknya memiliki konsep yang relatif jelas. Pemikiran saja nama pemerintahan kaisar manapun dan Anda akan memiliki gambaran kasar tentang waktu dalam benak Anda. Anda tidak dapat memikirkan tahun ketika menyebutkan nama era, tetapi sangat mustahil untuk memahami 5 dinasti besar Tang, Song, Yuan, Ming dan Qing. Oleh karena itu, menurut akal sehat, tidak mungkin orang tersebut berbicara tentang dinasti Song Utara. Dia bahkan tidak mengetahui tahun yang sama dari dinasti Song Utara pada tahun Masehi. Selain itu,
Pria tersebut membuat keputusan penting beberapa kali setelah melihat ponselnya. Raymond berspekulasi bahwa dia hanyalah alat di bawah instruksi orang lain. Dan orang yang disarankannya pasti berpikir bahwa benda ini dapat membuatnya takut dan membuatnya takut. Dia buta. Jadi dia diminta untuk menyelesaikan penipuan ini. Memikirkan hal ini, Raymond pun mulai menebak dalang di baliknya. Di jalan antik, ada yang mencari nafkah dengan menipu pelanggan perorangan. Namun ada juga yang mencari nafkah dengan menipu pedagang. Sudah lama industri ini menipu pedagang barang antik dengan barang palsu. Jika membuka pintu untuk berbisnis sendiri, tidak jarang ada yang menipu. Tapi yang aneh adalah dirinya baru saja membuka bisnis saya hari ini, dan tidak memiliki banyak popularitas. Dia bahkan tidak memiliki tanda-tanda yang serius. Mengapa bisa ada yang mengincar dirinya begitu cepat? Hal ini membuatnya sadar bahwa pasti ada seseorang yang secara khusus mengincarnya di game ini. Mengenai siapa yang mengincarnya, Raymond merasa kemungkinan besar itu adalah Zachary. Tidak ada alasan lain. Alasan utamanya adalah Zachary pernah mengunjungi tokonya sebelumnya dan bertanya kepadanya tentang skala investasinya dalam membuka toko. Agar tidak menonjolkan diri, dia berbohong kepadanya bahwa itu hanya beberapa ratus ribu. Pria itu baru saja datang membawa barang itu dan menawarkan harga 500 ribu yuan. Sepertinya dia ingin menipu semua investasinya yang berjumlah ratusan ribu dalam satu langkah. Apalagi dalam bisnis barang antik, ditipu sejumlah uang bukanlah hal yang paling fatal. Yang paling fatal adalah memiliki reputasi yang tidak profesional. Semua orang tahu bahwa Anda tidak profesional. Dan orang yang sangat ingin membeli barang bagus pasti tidak akan mendatangi Anda. Mereka yang mencari Anda adalah pembohong yang ingin menipu Anda. Orang yang benar-benar ingin membeli barang bagus tidak akan mendatangi Anda. Mereka takut Anda membeli banyak barang palsu tanpa menyadari dan berpikir aslinya. Oleh karena itu, niat jahat dari mereka yang terlibat dalam skema semacam ini terungkap dengan jelas. Mereka tidak hanya ingin menipu seluruh uangnya. Mereka juga ingin dia kehilangan pijakan di industri barang antik di Aurus Hill. Tapi Raymond sampai di hatinya. Dia belum pernah menyinggung Zachary sebelumnya. Kenapa dia mengincarnya seperti ini? Yang lebih konyol lagi adalah dia membuat rencana melawan dirinya sendiri. Tapi secara tak terduga mengirimkan hal baik dari dinasti Song Utara. Ini benar-benar tidak pernah terdengar. Alasan dia hanya mengatakan yang sebenarnya di depan orang itu adalah: pertama, dia menyimpulkan bahwa tidak peduli apa yang dia katakan, pihak lain pasti tidak akan mempercayainya. Dan yang kedua, itu juga untuk meninggalkan bukti bagi pihak lain di masa depan. Di 4 sudut langit-langit toko, beberapa set kamera pengintai di lantai pertama tidak dilepas saat pemilik sebelumnya pergi. Menurut kata-kata pemilik toko, total harganya hanya beberapa ratus yuan ketika diakui. Belum lagi dia harus membawa tangga untuk bangkitnya setelah dibongkar, dan dia bahkan tidak bisa mendapatkan beberapa dolar dari itu. Lagi pula, semuanya dibeli beberapa tahun yang lalu. Sebuah kamera yang harganya hanya 1 atau 200 yuan beberapa tahun yang lalu. Tetapi sekarang tidak ada yang menginginkannya seharga 100 yuan. Jadi dia hanya memberi bantuan dan memberi Raymond akun dan kata sandi perangkat lunak pemantauan. Dalam percakapan tadi, Raymond telah direkam oleh kamera pengintaian dan memberi tahu orang tersebut dengan jelas tentang pasak Buddha perunggu tersebut kepada orang tersebut. Usulan pihak lain sebesar setengah untuk setiap orang dapat dikatakan sangat baik dan jauh melampaui tingkat rata-rata seluruh industri barang antik. Alasan dia mengatakan yang sebenarnya kepada pihak lain adalah karena dia mengetahui konspirasi pihak lain. Dia hanya menggunakan trik tersebut untuk membuat konspirasi. Dia mengatakan semua yang harus dikatakan dan tidak boleh dikatakan. Hanya karena pihak lain tidak percaya. Jadi dia mengungkapkan dengan tulus dan ikhlas. Pihak lain sama sekali tidak percaya bahwa benda ini berasal dari dinasti Song Utara. Mereka hanya ingin menipu dirinya sendiri. Jadi tidak peduli seberapa keras mereka berusaha. Pihak lain menyetujui bahwa itu hanya 300 ribu yuan nilai barangnya. Mereka tetap mengatakan itu 300 ribu. Jadi dengan rangkaian bukti ini, jika pihak lain mengetahui kebenarannya dan kembali menimbulkan masalah, dia tidak perlu khawatir pergi ke PBB. Dia tidak bisa kalah.
Dia sudah lama mengerjakan barang antik dan telah melihat segala macam hal aneh. Dia selalu waspada terhadap orang lain dan mempertimbangkan segalanya dengan sangat hati-hati. Setelah Raymond mengunduh semua pengawasan video ke ponselnya, dia membuat keputusan untuk menyelesaikan budak perunggu itu sesegera mungkin. Alasan untuk mengambil tindakan sesegera mungkin bukan karena dia kekurangan uang, tetapi karena dia menyadari bahwa seseorang tidak ingin dia mendapatkan pijakan di jalan antik tersebut. Dia menerima budak perunggu hari ini. Tidak butuh waktu lama bagi seseorang untuk menyebarkan berita di jalan antik. Memberitahu semua orang bahwa dirinya telah ditipu. Jika ingin kembali dengan baik, tidak ada maksud mengatakan bahwa barang-barang itu berasal dari dinasti Song Utara. Tidak ada yang akan mempercayainya. Terlebih lagi, Raymond, pedagang barang antik di sini, juga tahu bahwa tingkat profesionalnya tidak dapat mencapai atas. Jadi cara terbaik adalah menyanyikan budak perunggu secepatnya. Setelah berhasil dijual, reputasi dirinya di jalan antik Aurus Hill akan langsung terbentuk. Mengenai apakah menjadi terkenal akan mengungkapkan identitasnya, Raymond tidak khawatir. Meskipun dia menemukan kebocoran semacam ini senilai puluhan juta yuan hanya dapat memberikan pengaruh tertentu pada kalangan barang antik di tempat seperti Aurus Hill. Masing-masing dapat dengan mudah berharga puluhan atau ratusan juta yuan. Permainan yang dibuat Zachary untuk dirinya sudah cukup untuk menjadikannya terkenal di Aurus Hill tanpa disebarkan terlalu luas, skalanya sempurna. Ini bantuan yang tepat waktu. Saat itu sedang turun salju. Pada saat yang sama, Jacob yang berada di dalam mobil Zachary juga menerima 300.000 yuan yang ditransfer dari anak buah Zachary. Barang yang dibelinya seharga 98.000 yuan di sore hari dikembalikan menjadi 300.000 yuan di malam hari. Keuntungan 200.000 yuan membuat Jacob menari dengan gembira. Selalu sulit bagi orang biasa untuk mendapatkan banyak kebahagiaan dalam hidup mereka. Ketika menghasilkan uang, hal itu seringkali membuat otot dan tulang tegang dan melukai harga diri. Seringkali, Anda menghasilkan uang dengan gemetar. Tetapi hanya sedikit orang yang memasukkan uang ke dalam saku Anda. Meskipun pergi menjemput gadis akan memberi Anda kesenangan psikologis dan fisik, uang yang Anda keluarkan akan membuat Anda merasa sangat tertekan. Selain itu, untuk mendapatkan kembali uang itu, Anda akan mengeluarkan lebih banyak energi fisik dan mental di masa depan. Tapi hari ini Jacob merasakan apa artinya puas sepenuhnya. Dia menghasilkan uang. Dan dia menghasilkan uang sambil lay. Hal baik seperti ini sulit ditemui oleh orang awam. Membantunya setara dengan meniduri istri musuh. Istri musuh menghabiskan uang musuh untuk membuka hotel. Setelah menghabisi istri musuh, ia malah mengeluarkan uang musuh dan memberikannya pada dirinya sendiri. Jacob, yang sedang dalam suasana hati yang baik, tidak bisa tidak memuji Zachary dan berkata sambil tersenyum. "Oh Mau, kamu benar-benar luar biasa. Bahkan Raymond ditipu olehmu. Jika kamu terus bermain dengan barang antik, siapa yang bisa bermain di seluruh jalan antik? Apakah ini lebih baik dari Anda?" Zachary juga benar-benar lega karena dia tidak lagi harus membayar untuk Jacob. Jadi dia memujinya. "Selama Anda puas, Presiden Xiao." "Sangat puas." Jacob tertawa. "Sekarang kita punya uang. Maukah kita memberitahu seluruh industri barang antik Aurus Hill tentang mata-mata Raymond?" "Tentu saja," Zachary berkata dengan tergesa-gesa. "Presiden Xiao, jangan khawatir. Saya sudah membuat semua pengaturannya." Setelah itu, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Yorick. Begitu panggilan masuk, dia segera berkata, "Raymond menghabiskan 300.000 yuan untuk membeli budak perunggu itu ke dunia luar." Yorick telah memotong video pengawasan dan sedang menunggu kabar baik tentang Zachary. Dia menonton video itu beberapa kali. Dan semakin banyak dia menontonnya, semakin dia mengagumi orang-orang di video itu yang sangat tajam dalam mengidentifikasi yang palsu. Dia merasa bahwa penampilannya benar-benar luar biasa dan dia adalah seorang master yang lengkap, detailnya dijelaskan dengan jelas dan logis. Tidak bisa disalahkan sama sekali. Mendengar Zachary mengatakan bahwa Raymond benar-benar telah meninju budak perunggu, dia sangat gembira. Semula semuanya sudah siap kecuali angin timur. Namun kini angin timur telah datang. Jadi, dia segera memanggil semua rekannya yang dapat dipercaya di depannya dan berkata kepada mereka dengan semangat,
Saudara-saudara, cepat sebarkan berita ini. Raymond buta. Dia menghabiskan 300.000 untuk membeli Buddha perunggu Suande palsu. Tidak tahu apa yang terjadi di sini. Mereka baru saja mendengar Yorick berkata bahwa seseorang datang untuk menjual Buddha perunggu palsu. Tetapi dia mengetahuinya dan mengusirnya. Sekarang mereka mendengar bahwa Raymond membeli Buddha perunggu palsu. Maka seseorang bertanya, "Manajer, Raymond seharusnya tidak membeli Buddha perunggu yang digunakan pria itu untuk menipu Anda, bukan?" Yorick mengangguk dan tersenyum. Benar. Dia memperkirakan harga 300.000 yuan. Meskipun orang-orang di jalan antik kita tertipu setiap hari, ada kalanya tidak ada orang yang tertipu oleh masalah besar seperti itu, bukan? Seorang pria berkata sambil tersenyum. Bisnis barang antik sedang sulit dalam 2 tahun terakhir. Dan mereka yang ingin mengambil barang yang hilang tidak mau mengeluarkan uang dijual seharga 10 juta. Dan mungkin Anda bisa mendapatkan 100 yuan darinya. 800.000. Sekarang kebanyakan orang berharap untuk membeli sesuatu yang bernilai puluhan juta hanya dengan 180 yuan. Dan kehidupan para penipu tidaklah mudah. Setelah itu, pria itu berkata dengan ragu. Sejauh yang saya ketahui, kesan Raymond adalah bahwa dia tidak sebodoh itu. Bukan. 300.000 dolar. Dan dia telah ditipu sekarang. Oh. Ini yang sering dikatakan orang tentang berburu angsa sepanjang hari. Raymond baru saja kembali ke jalan antik Aurus Hill. Dia pasti berpikir untuk segera membuat perjanjian dan membuat heboh di jalan antik. Jika dia berpikir untuk segera membuat perjanjian dan membuat perjanjian di jalan antik, dengan cara ini, akan lebih mudah untuk ditipu. Seorang pelayan bertanya sambil tersenyum licik. Manajer, Anda tidak meminta seseorang untuk melakukan ini, kan? Yorick berkata dengan cepat. Hei, saya sangat berhati-hati untuk tidak mengucapkan omong kosong. Meskipun saya benar-benar ingin dia keluar, saya tidak mempertimbangkan tindakan balasan. Yah, itu tidak ada izin denganku. Pelayan menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah dan segera meminta maaf. Ya, saya berbicara omong kosong. Jangan berpikir serius. Di antara para pedagang di jalan antik, melalui grup WeChat yang tak terhitung jumlahnya, jaringan intelijen gosip yang rumit telah terbentuk. Pertama-tama, setiap toko memiliki grup WeChat sendiri. Dari manajer hingga staf kebersihan. Setiap orang pada dasarnya ada dalam grup ini, yang memfasilitasi pengaturan kerja dan transmisi informasi. Manajer dan personel bisnis. Manajer dan personel keuangan juga memiliki kelompok kecilnya sendiri. Ada juga sekelompok besar karyawan di seluruh jalan antik. Setidaknya beberapa ratus orang tiba dan bergosip di dalamnya. Para bos di jalan memiliki grup khusus tempat mereka sering bertukar informasi. Mereka semua adalah pegawai kelas pekerja. Di tempat seperti ini, selama ada gosip yang keluar, sekelompok orang akan segera meneruskannya ke sekelompok orang lain. Dan berita akan menyebar secepat kecepatan cahaya. Jadi, di bawah pengawasan sekelompok orang yang bijaksana, hanya beberapa menit kemudian, jalan antik ini, yang mulai beristirahat di malam hari, tiba-tiba mulai mendingin. Seorang pengusaha ditipu sebesar 300.000 yuan. Bosnya tetaplah Raymond, manajer umum Vintage Deluxe. Beberapa orang diam-diam berpikir, kapan Raymond kembali? Yang lain mengira itu hanya bercanda. Lagi pula, seseorang yang pernah menjadi manajer umum Vintage Deluxe juga bisa mendapatkan perhatian. Lelucon yang luar biasa. Banyak orang menghela nafas. Raymond membuang 300.000 yuan. Bagaimana dia bisa mendapatkan pijakan di jalan antik di masa depan? Selain itu, jalan antik sudah lama tidak melihat transaksi palsu dalam jumlah besar. Grup WeChat, pedagang dan juru tulis dari semua lapisan masyarakat dan para pedagang semua mulai mengajukan pertanyaan. Bagaimana Raymond bisa tertipu? Yorick tidak segera merilis videonya saat ini. Dia menemukan orang lain untuk menyebarkan berita tersebut dalam berbagai kelompok. Mengklaim bahwa Raymond membeli replika Suande dari dinasti Ming. Dia pikir telah menemukan kebocoran besar pada patung Buddha perunggu. Tetapi tidak menyangka telah mencapai lubang besar. Begitu berita ini keluar, berbagai kelompok mulai mengejek Raymond. Merasa bahwa orang ini terlalu percaya. Seseorang berkata,
Raymond baru saja kembali ke jalan antik untuk membuka toko. Dan dia ingin mengambil kebocoran jutaan dolar. Bagaimana mungkin, jika hal baik seperti itu benar-benar terjadi? Bukankah semua orang akan menjadi kaya? Apa-apa yang sedang dia impikan? Seseorang menggema. Itu benar. Jika patung Buddha perunggu asli yang dibuat pada tahun Xuande dinasti Ming bernilai setidaknya 1 atau 2 juta, bagaimana bisa dibeli hanya dengan 300 ribu? Dia adalah Ma Ye di ibu kota. Orang lain berkata, industri barang antik saat ini tidak lagi menguntungkan seperti ketika Jing Cheng Ma Ye yang terkenal pertama kali debut. Bahkan jika Jing Cheng Ma Ye keluar sendiri, itu akan sulit membuat kesalahan besar. Seseorang langsung berkata, ya, benar, di era Pak Ma, hanya ada sedikit informasi dan kekurangan bahan. Masyarakat awam mengambil barang-barang baik yang diturunkan dari nenek moyang mereka tanpa menyadarinya hanya perlu membawa sejumlah uang tunai dan kupon makanan serta berjalan-jalan. Dan mereka dapat menghasilkan uang dengan kekayaan besar. Kita bisa mendapatkan porselen tempat pembakaran resmi dari dinasti Ming dan Qing dengan harga murah. Dan bahkan porselen biru dan putih berkualitas tinggi dari dinasti Yuan. Saya tidak melebih-lebihkan ketika saya mengatakan bahwa di desa-desa sekitar ibu kota, piring yang digunakan oleh wanita tua untuk memberi makan anjing mereka bahkan memiliki banyak bunga yuanxing di atasnya. Jika Anda menukarnya dengan pot aluminium besar bersamanya saat itu, dia pasti akan mengambil pot itu. Saya lari begitu saja, karena takut Anda akan menyesalinya. Dan apa yang Anda tukarkan dengan pot aluminium besar mungkin akan menghasilkan 100 juta di lelang di era itu. Jika tidak, saya akan terkutuk. Saya akan menghasilkan banyak uang dan segera membuka museum. Yorick mengirim pesan suara saat ini. Menggema, ya, saudara Liu benar. Dulu 20 atau 30 tahun yang lalu, kita telah memasuki era informasi. Di era informasi, siapapun dapat mengetahui beberapa informasi yang relevan. Bagaimana Anda bisa menjual barang bagus dengan harga murah? Lakukanlah, dia berkata. Dalam masyarakat saat ini, saya telah melihat semuanya. Setiap orang memiliki impian untuk menjadi kaya secara tiba-tiba. Ketika Anda mempertimbangkan apakah ada pusaka yang terkubur di rumah orang lain dan berpikir untuk berinvestasi dengan harga murah, Anda sebenarnya telah melihat begitu banyak perbuatan orang lain yang menjadi kaya dengan cepat. Kuburan nenek moyang saya telah digali 8 kali dan tanah telah digali 3 kaki untuk mencari harta karun. Kalau begitu, jangan bilang kamu ingin membeli barang bagusnya dengan harga murah. Dia juga ingin membeli barang bagus orang lain dengan harga murah. Kalau tidak, siapa yang akan menjual 8.880 segel giok nasional di belanja TV? Apakah kamu bodoh karena bermimpi? Banyak orang langsung memuji. Manajer cash tepat sasaran. Pasti manajer cash yang benar-benar mengerti. Sepertinya Nona Mor mengusir Raymond dan meminta manajer cash untuk mengambil alih Vintage Deluxe adalah pilihan yang tepat. Level manajer cash jauh lebih tinggi daripada Raymond. Melihat semua orang memujinya, Yorick langsung tertarik dan berkata sambil tersenyum. Kalian sangat memuji saya. Saya akan berbagi sedikit tentang diri saya dengan Anda. Faktanya, siapapun yang mengetahui sedikit tentang industri kita tahu bahwa setelah memasuki era informasi, menjadi sangat sulit untuk mempertimbangkan membeli barang bagus dengan harga murah. Jadi sekarang banyak orang dengan motif tersembunyi mulai berubah pikiran. Karena saya tidak bisa mengetahui kebocoran orang lain, maka saya hanya akan membuat beberapa kebocoran untuk mengambil orang lain. Jadi, segel giok Kasongwo, milik Qianlong anggur kekalahan, pena kekalahan Kangqi, dan ikan kayu Sunzi semuanya muncul. Dan semua orang tertipu. Mereka bodoh dengan mimpi menjadi kaya. Seseorang segera menggema. Oh, manajer cash benar. Ada orang bodoh seperti ini di dunia ini. Saya bertemu orang bodoh seperti itu di toko saya minggu lalu. Dia membeli sepotong batu giok seharga 1.800 yuan. Tapi itu terlalu mahal untuk menjualnya hanya dengan 4.000 yuan 20.000 yuan untuk membeli sepotong segel giok marmer dari negara tersebut. Bahkan termasuk ongkos kirim. Barang bodoh itu hanya berharga 200 yuan. Orang lain berkata, manajer cash, silakan berkiprah dengan kami beberapa kata lagi dan beri kami lebih banyak nasihat. Mari kita juga belajar dan lebih waspada dan bersiap.
Yorick berkata sambil tersenyum. Semua orang di lingkungan saat ini, industri barang antik telah lama transparan seperti mobil bekas di hulu dealer mobil bekas. Sulit untuk menipu penjual saat mengumpulkan mobil. Kebanyakan dari mereka hanya bisa penjual menipu saat menjual mobilnya. Dealer mobil bekas bisa menjual Rolls-Royce yang hampir baru untuk harga Rolls-Royce yang basah kuyup. Tetapi tidak mungkin dia menjual Rolls-Royce yang hampir baru dengan harga Rolls-Royce yang basah kuyup. Jadi, saat membuka toko di jalan antik, Anda harus terlebih dahulu menyadari bahwa seluruh industri barang antik sulit untuk dilewatkan. Dan kita harus ingat bahwa sekarang kita tidak hanya tidak dapat menemukan kebocoran, tetapi kita juga harus khawatir akan dimanipulasi. Selalu ada orang yang ingin mengemas mobil yang mengalami kecelakaan, mobil yang kebanjiran, mobil yang menyesuaikan meteran, dan mobil mati dengan jiwa. Selalu ada orang di dealer mobil yang ingin mengubah merek semua jenis barang palsu dan menjualnya kepada kita. Begitu Raymond datang, dia berpikir untuk memulai proyek dengan tingkat keuntungan 500%. Akan aneh jika dia tidak ditipu sampai mati. Semua orang yang ada di grup memberi dia acungan jempol dan pujian. Melihat waktunya hampir tiba, Yorick dengan cepat berkata dalam kelompok, "Oh, berbicara tentang Raymond yang ditipu. Orang yang menjual barang palsu datang ke toko kami terlebih dahulu. Saya juga menawarkan Buddha perunggu. Tapi saya tidak tertipu. Orang itu langsung melarikan diri. Saya tidak menyangka bahwa setelah dia meninggalkan saya, dia pergi ke tempat manajer Cole." Setelah mengatakan itu, Yorick menghela napas dan melanjutkan. "Saya tidak menyangka pria seperti manajer Cole. Sayang sekali bisa tertipu oleh penipu seperti itu." Banyak orang dalam kelompok itu bertanya, "Ya ampun, apakah ini benar-benar palsu?" "Ya, saya akan mencari video pengawasan. Saya menyimpannya di ruang VIP saat itu. Seharusnya ada rekaman pengawasan. Saya akan mencarinya dan mempostingnya." Semua orang ingat wajah pembohong dan jadilah lebih berhati-hati di masa depan. Semua orang mendengar ini. Tentu saja, mereka tidak sabar untuk melihatnya. Lagi pula, makan melon dan makan di pengawasan video berarti Anda benar-benar sudah makan di restoran Michelin. Akibatnya, semua orang mendesaknya untuk segera mengirimkan video tersebut. Yorick sebenarnya sudah lama mendownload video tersebut ke ponselnya. Namun ia sengaja menundanya beberapa menit, lalu mengirimkan video tersebut ke grup. Dia berpesan, "Saya akan mengirimkan videonya. Kalian akan segera menerimanya. Tapi harap diingat, video ini hanya untuk penggunaan internal kita sebagai bahan terbuka negatif. Mohon jangan disebarkan keluar." Segera, seluruh proses akting Yorick dikirim ke grup industri. Orang yang makan melon sudah tidak sabar menunggu videonya diterima. Mereka langsung mengklik untuk menontonnya. Dalam video tersebut, kemampuan akting Yorick berada pada puncaknya. Tidak ada yang bisa melihat sedikit pun aktingnya. Namun dalam video tersebut, semua orang juga dapat melihat bahwa Buddha perunggu memang terlihat bagus jika dipegang di depan sekitar dia. Apa yang akan terjadi? Jika kamu tidak melakukannya dengan baik, kamu akan tertipu. Dan ketika semua orang melihat bahwa Yorick dapat dengan mudah mengetahui trik lawan, mereka tidak bisa tidak mengaguminya. Seperti kata pepatah, seorang ahli dapat mengetahui kapan dia bergerak. Tidak peduli seberapa baik para pemalsu menyamarkan barang tersebut, tidak mungkin bisa menipu ahli aslinya. Sama seperti Yorick, hanya dengan melihatnya saja, dia dapat melihat bahwa barang tersebut adalah benda modern yang sudah tua, dan dilengkapi dengan barang tersebut, sayangnya yang dibuat pada tahun Xuande dinasti Ming. Hal ini juga membuat banyak praktisi memandang Yorick dengan kagum. Sejak Yorick mengambil alih Vintage Deluxe, performa Vintage Deluxe semakin menurun. Sehingga beberapa orang selalu menganggap kemampuan pribadi Yorick kurang baik. Namun kali ini, semua orang sangat menyadari kekuatan pribadi Yorick. Penurunan kinerja mungkin karena industri sedang terpuruk dan tidak ada hal baik yang terjadi. Untuk sementara waktu, pujian untuknya di grup sangat banyak. Yorick sangat bangga. Menurutnya, setelah malam ini, dia akan menjadi anak laki-laki paling tampan di seluruh jalan antik. Legenda tentang dirinya pasti akan menjadi lebih menakjubkan jika terus menyebar, yang akan membantu meningkatkan statusnya di industri. Tidak diragukan lagi sangat membantu. Saat ini,
Seseorang di grup menyarankan. Manajer Cash. Akun video pendek saya memiliki lebih dari 10.000 penggemar. Mohon izin lisan dan saya akan mengirimkan video ini ke akun video saya. Mungkin Anda bisa menjadi populer. Yang lain juga menggema. Ya. Posting ke platform video pendek. Video pendek tentang penilaian harta karun sangat populer sekarang. Jika video manajer Cash diposting, pasti akan menjadi terkenal. Saya akan mempostingnya juga. Meskipun saya tidak memiliki banyak penggemar, saya masih memiliki lebih dari 3.000 penggemar. Ketika Yorick mendengar ini, dia tiba-tiba menjadi bersemangat dan berpikir, mungkinkah saudara laki-laki saya bisa menjadi selebriti internet dengan video ini? Apakah itu besar? Dalam keraguan, dia langsung berkata pada dirinya sendiri, apa yang sulit dari ini? Beberapa hari yang lalu, ada seorang gadis cantik yang mendominasi peringkat selama beberapa hari karena dia mengucapkan kata senjata sangat kuat. Saya, Yorick, berani, banyak akal, dan cerdas tentang kepalsuan. Jika ini diposting di internet, saya mungkin menjadi penilai harta karun yang diakui. Memikirkan hal ini, dia segera berkata kepada semua orang, saya pribadi peduli. Jika Anda ingin membagikannya, beritahu saya, silakan. Tetapi saya ingin mengingatkan semua orang bahwa meskipun saya tidak peduli dengan hak potret, sebaiknya Anda menutupi wajah pembohong. Jika tidak, dia akan mengganggu datang Anda. Akun Anda akan diblokir atau Anda akan harus memberi kenyamanan. Semua orang setuju. Jangan khawatir. Kami hanya akan menunjukkan wajah Anda. Manajer Cash. Yorick menghela napas lega. Adik laki-laki Zakari hanya demi menikmatinya sendiri. Dan membiarkan orang-orang ini menandai adik laki-laki Zakari. Sehingga dia bisa duduk santai. Kemudian, dia memikirkan sesuatu lagi dan dengan cepat menambahkan. Ngomong-ngomong, siapapun yang mengirimkannya, kirimkan saja saya tautannya. Ketika semua orang melihat bahwa pemiliknya sebenarnya setuju, apa yang membuat mereka ragu? Mereka membuka ponsel mereka dan mengunggahnya ke platform video pendek. Setelah beberapa saat, beberapa tautan video pendek terkirim. Yorick buru-buru melihat siapa yang memiliki lebih banyak penggemar. Kemudian dia mengumpulkan gigi dan menggunakan uangnya sendiri untuk diam-diam menghasilkan 5.000 yuan untuk mempromosikan video yang diposting oleh orang dengan penggemar terbanyak. Menurutnya, meskipun 5.000 yuan itu menyakitkan, namun sangat berharga untuk memajukan dirinya sendiri. Dan Yorick sangat perhitungan. Ketika dia berinvestasi dalam promosi, dia secara khusus menentukan cakupan ruang promosi. Alasan dia hanya mempromosikan pengguna lokal adalah karena dia tahu betul bahwa trafik yang bisa dibeli dengan harga 5.000 yuan tidaklah banyak. Sekarang dia terlibat dalam lingkaran barang antik Aurus Hill. Tentu saja pertama-tama dia mencari cara untuk meningkatkan reputasi di Aurus Hill. Yang terbaik adalah mengemas dirinya sebagai ahli barang antik lokal di Aurus Hill. Hingga perlahan-lahan dapat menembus ke seluruh provinsi dan seluruh wilayah Tiongkok bagian timur. Terakhir, bersifat nasional. Oleh karena itu, cara paling hemat biaya adalah membuat sebanyak mungkin pengguna lokal Aurus Hill melihat dirinya terlebih dahulu. Selain itu, ia juga memiliki pemikiran lain, yaitu jika Jasmine, ketua More Group, melihat video ini, ia pasti akan memandangnya dengan kekaguman di tikungan. Segera, video yang menekan 5.000 yuan menjadi populer di Aurus Hill. Video tersebut dengan cepat melampaui 10.000 penayangan, dan kemudian melampaui 50.000 dalam hitungan menit. Hampir semua komentar memuji Yorick. Mereka merasa bahwa orang ini memang sangat profesional dan dia bisa mendeteksi pembohong yang licik dalam sekejap. Yorick mengirimkan link video tersebut ke Zakari, yang membuka video tersebut dan mulai memutarnya di depan Jacob. Jacob tidak tahu bahwa Zakari memiliki keamanan lain. Jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Zakari, apa ini? Zakari tersenyum dan berkata, Presiden Wilson, tidakkah kamu ingin Raymond hancur? Saya bisa tidak tertipu. Kirim videonya. Tetapi kamu dapat mengirimkan video perbandingan untuk membuatnya terlihat lebih bodoh. Saat dia mengatakan itu, dia menyerahkan teleponnya kepada Jacob dan berkata, lihat, Raymond pasti akan menjadi lebih bodoh lagi.
tak tahu malu setelah video ini keluar. Ya, Zakari mengangguk. Itu dia, kemampuan profesionalnya pasti tidak sebaik Raymond. Tapi operasi seperti itu akan membuat orang berpikir bahwa Raymond jauh lebih buruk darinya. Raymond tidak akan bisa bekerja di toko di masa depan. Dan tidak ada peluang untuk mengukur pekerjaan di toko barang antik di Aurus Hill. Jacob tidak cukup pintar untuk menyadari bahwa Zakari sangat mudah. Masalahnya adalah kebaikan di antara mereka berdua. Dia merasa Zakari lebih bijaksana dan jahat daripada dirinya sendiri. Jadi dia tersenyum dan berkata, Zakari, itu pasti kamu. Zakari terkekeh dan berkata, Presiden Wilson, malam ini, reputasi Raymond akan hancur total. Besok pagi, saya kira dia akan berkemas dan keluar. Jika dia pengecualian bertahan di sini, dia pasti akan kehilangan uang. Dia masih memiliki paling banyak lebih dari 10 atau 200 ribu. Dan dia bahkan tidak akan mampu melakukan pembelanjaan setelah membayar sewa. Oke. Jacob mengangguk dengan bangga dan berkata dengan tersenyum. Zakari berkata lagi. Saya harus pergi menemui Raymond. Jika orang itu tidak tahan malam ini, dia akan keluar. Maka kita tidak akan memiliki kesempatan untuk menemukannya. Kalau dia curiga masalah ini ada hubungannya dengan kita. Jika dia khawatir, bukankah itu berarti dia akan menaruh dendam pada kita? Jacob mengangkat alisnya dan berkata dengan nada menghina. Aku takut padanya. Dia bukan manajer umum Vintage Deluxe lagi. Jadi aku takut padanya. Apa aku takut padanya? Aku, Jacob, juga wakil presiden eksekutif Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi. Hanya seorang lelaki tua yang tidak bisa akur. Apakah aku akan takut padanya? Setelah itu, Jacob mengaitkan kerah bajunya dan memamerkan. Aku akan membahasnya. Hanya untuk menidurinya di depannya. Bukankah dia hebat? Kali ini aku akan melihat apakah dia hebat atau tidak. Zakari terkekeh dan berkata, Kamu benar. Kamu harus meniduri orang seperti ini di depannya. Persetan dia dengan keras. Setelah itu, dia dengan cepat berkata, Tetapi Presiden Wilson, sebentar lagi, aku akan mengikutimu dengan diam-diam. Jika dia mulai menyerangmu, aku akan mendorong masuk dan melakukannya. Jika dia tidak berani melakukannya, persetan saja di dalamnya sebanyak yang kamu mau. Jacob juga takut bertemu seseorang di jalan sempit. Jika dia bertarung dengan dirinya sendiri, tubuhnya tidak cukup tangguh untuk mengalahkan siapapun. Jadi, dia menyamakan tangannya. Ayo pergi. Aku pergi dulu. Ikuti aku dan bertindaklah sesuai dengan itu. Charlie di kedai teh merasa lega saat melihat Raymond bisa menemukan kebocoran besar. Ayah mertua ingin menipunya. Tetapi tiba-tiba dia menembak kakinya sendiri. Meskipun Charlie menduga ayah mertuanya pasti menghasilkan uang, sebenarnya tidak akan ada kerugian. Dia tahu bahwa dia telah memberikannya kepada orang lain. Memberikan keuntungan puluhan juta mungkin akan membuatnya tidak bisa makan selama beberapa hari. Namun, Charlie menganggap ini adalah hal yang baik. Paling tidak, ayah mertua harus diberi pelajaran. Bahkan jika dia telah mendapatkan 200 ribu yuan, dia lebih suka tidak mendapatkan 200 ribu yuan daripada Raymond mendapat lebih banyak. Sedangkan Zakari, Charlie juga berencana mencari kesempatan untuk memberikan pelajaran. Pria ini sangat pintar, tetapi dia harus menggunakannya di jalan yang benar. Jika tidak, dia harus mencari kesempatan untuk mencambuknya. Tepat ketika Charlie merasa lega dan siap meninggalkan kedai teh dan pulang, sosok yang dikenalnya tiba-tiba muncul di sudut persimpangan di lantai bawah. Ternyata itu adalah ayah mertuanya, Jacob, yang berjalan mendekat dengan ekspresi bangga di wajahnya. Segera setelah itu, Zakari juga muncul diam-diam di belakang Jacob. Charlie tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir, apakah ini memuat di wajah. Jadi dia duduk kembali di kursinya, berencana untuk menonton kesenangan itu. Raymond sedang memotret Buddha perunggu di toko saat ini. Dia mengetahui beberapa situs web tempat para kolektor barang antik dari seluruh dunia berkomunikasi satu sama lain. Dia berencana mengirim Buddha perunggu ke situs web lokal Tiongkok dan mengutip harga itu lebih menguntungkan daripada harga pasar untuk melihat apakah ada. Situs web semacam ini umumnya relatif pribadi, dan operator tidak mengambil inisiatif untuk melakukan promosi skala besar, melainkan sepenuhnya mengandalkan undangan tatap muka ke pemain kelas atas secara offline. Namun, klub semacam ini hanya online, dan hanya pangkat dan kekuatan saja yang cukup. Hanya setelah Anda mencapai peringkat tertentu barulah Anda mengetahui keberadaan situs web semacam ini. Di situs web seperti ini,
orang-orang besar akan memposting beberapa informasi jual beli. Seringkali, pemain kelas atas suka tidak menonjolkan diri saat membeli koleksi dan tidak ingin melalui lelang. Jadi mereka akan melakukannya satu lawan satu melalui saluran ini. Hubungi satu sama lain. Dan jika mereka tertarik pada satu sama lain, mereka juga akan melakukan transaksi offline yang dirahasiakan. Inilah sebabnya, pada banyak koleksi, semua orang hanya mengetahui keberadaannya, tetapi tidak mengetahui siapa pemiliknya. Raymond mendaftarkan akun baru di situs ini dan membayar biaya pendaftaran sebesar 10.000 yuan. Situs web ini anonim, jadi sangat aman. Setelah mendaftarkan akun tersebut, ia berencana memposting foto dan informasi Buddha perunggu tersebut, lalu mengutip harga 20 juta. Menurutnya, harga tersebut tidak mahal. Kalau patung Buddha perunggu emas itu masih ada, valuasinya sekitar 100 juta. Tapi sekarang setelah emasnya hilang, diskon 30% masuk akal. Berdasarkan diskon 30%, dia telah menurunkan harga sebesar 10 juta atau 20 juta lagi. Bisa dikatakan merupakan kesepakatan yang sangat bagus. Apalagi patung Buddha perunggu dari dinasti Song Utara sangat sedikit, dan terkadang tidak ada satupun patung baru yang bisa diproduksi dalam setahun. Kolektor yang sangat menginginkannya bahkan akan rela membayar mahal. Dia yakin asalkan barangnya sudah dikirim, seharusnya sudah tersedia malam ini. Saat dia sedang menulis pendahuluan, ada ketukan di pintu. Dia mengangkat kepalanya dan melihat keluar, dan melihat Jacob berdiri di luar pintu, melihat ke dalam melalui jendela kaca. Raymond tentu saja mengenali Jacob. Untuk menarik Charlie ke Vintage Deluxe, dia sengaja mencoba mendekati Jacob. Sekarang ketika dia melihat Jacob tiba-tiba muncul di luar toko, dia segera mengerti apa yang terjadi hari ini. Pada saat ini, dia tidak bisa menahan tawa di dalam hatinya. Berpikir dalam hati, ternyata orang itu diperintahkan oleh Jacob. Memikirkan hal ini, dia meletakkan ponselnya, menggelengkan kepalanya dan berjalan ke pintu sambil tersenyum dan membukanya. Setelah membuka pintu, Raymond memandang Jacob yang tampak bangga di luar pintu. Dia tersenyum sopan. Oh, ternyata Tuan Wilson. Sudah lama tidak bertemu. Jacob tertawa menghina di sela-sela napasnya, mendecakkan bibirnya dan berkata, "Oh, Manajer Cole, kapan Anda kembali? Mengapa Anda tidak menyapa di WeChat? Anda memiliki akun WeChat saya." Raymond mengangkat tangannya dan berkata, "Maaf, Tuan Wilson, kali ini saya kembali dengan hati-hati dan tidak ada yang saya beritahu." Jacob berkata sambil tersenyum, Kamu sangat rendah hati. Kamu hanya ingin menghasilkan banyak uang dalam diam, kan?" Raymond tersenyum dan berkata, "Saya tidak berani. Saya hanya ingin kembali ke Aurus Hill untuk melakukan bisnis kecil-kecilan. Saya tidak berani berharap mendapat banyak uang." Tepat, menunjuk ke arah Raymond dengan mikroskop, dan berkata dengan emosi, Tuan Cole, kamu tidak jujur. Kamu baru saja menemukan kebocoran besar, dan kamu masih memberitahuku bahwa kamu tidak berharap menjadi kaya. Hei, siapa yang bisa mempercayai ini?" Raymond sedikit terkejut, lalu berkata sambil tersenyum, "Oh, informasi Tuan Wilson sangat bagus. Saya baru saja menerimanya, dan Anda sudah mendengar beritanya. Saya juga beruntung. Saya menerima barang yang cukup bagus. Sejujurnya, ini sama sekali tidak direncanakan. Saya tidak menyangka akan menemukan sesuatu yang salah setelah saya membuka bisnis." "Oh, kamu belum bangun dari mimpi ini?" Raymond bertanya sambil bertanya, "Apa maksud Tuan Wilson dengan ini?" Jacob berkata dengan sinis, "Lihat situs video pendeknya. Anda berada di Jalan Antik Aurus Hill. Anda menjadi terkenal di industri ini. Sekarang semua orang di industri ini memberi Anda julukan bocah tua yang menghasilkan uang di jalanan barang antik Anda. Manajer Cole, benar-benar hebat kali ini." Bocah tua yang menghasilkan uang. Ketika Raymond mendengar hal ini, dia tertawa sinis dan berkata pada dirinya sendiri, "Saya baru setengah baya. Jadi sepertinya saya tidak pantas menyandang gelar bocah tua." Setelah itu, dia bertanya dengan berpura-pura penasaran, "Tuan Wilson, saya bertanya-tanya bagaimana saya mendapat julukan seperti itu." Melihat dia masih dalam kegelapan, Jacob mencibir dan berkata, "Bukankah kamu baru saja menerima Buddha perunggu dari dinasti Ming?" Raymond mengangguk. "Saya menerimanya. Tetapi sebenarnya, itu bukan Buddha perunggu dinasti Ming. Itu Buddha perunggu dinasti Song Utara. Ditambah alas dinasti Ming." Jacob tertawa terbahak-bahak. "Dinasti Song Utara. Hahaha. Kamulah yang membuatku tertawa. Jangan menyerah sampai kamu mati." Raymond berkata dengan serius, "Tuan Wilson,
Buddha perunggu itu memang berasal dari dinasti Song Utara. Jika kamu tidak percaya, kenapa kamu tidak masuk dan melihatnya? Aku tidak akan melihatnya. Jacob mengerutkan bibirnya. Sekarang sudah tersebar di luar seseorang itu membuat Buddha perunggu dinasti Ming palsu dan ingin membuat heboh di jalan antik. Dia pergi ke Vintage Deluxe terlebih dahulu. Tetapi manajer Chen dari Vintage Deluxe melihat ada yang salah dengan barang itu. Jadi dia tidak membelinya. Lalu kemudian, seseorang membawakan barang itu kepadamu. Dan kamu membelinya, kan? Raymond tiba-tiba menyadari. Dia berpikir, sepertinya masalah yang menimpaku ini bukan hanya Jacob dan Zachary. Yorick dari Vintage Deluxe juga pasti terlibat. Namun, dia tersenyum dan berkata, semua orang mengatakan bahwa Buddha perunggu itu palsu. Tapi menurut saya itu tidak palsu sama sekali. Jika Anda menemukan pembeli yang tepat, Anda masih bisa menjualnya dengan harga yang sangat tinggi. Masih bisa menjualnya. Jacob tertawa lama dan berkata dengan sinis. Seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon besar. Lalu Jacob berkata, "Oh, manajer Zhou, saya tidak berharap bisa bertemu denganmu setelah begitu lama. Kamu menjadi semakin amatir. Lihatlah seperti apa penampilanmu sekarang. Apakah kamu terlihat seperti orang idiot di acara penilaian harta karun yang menggunakan kotoran anjing sebagai harta karun? Omong kosong hanya bernilai paling banyak $1. Kamu juga berpikir itu bernilai 100 juta. Itu benar-benar gila." Raymond tersenyum dan berkata, Tuan Wilson, industri barang antik menguji penglihatan Anda. Tapi mungkin merugikan 10 juta bagi orang lain. Mereka yang bullish belum tentu salah. Hanya mereka yang benarlah yang menjadi pemenang sebenarnya. Hei, benar. Benar Jacob mengangguk berulang kali. Menunjuk jari-jarinya seperti pasien Parkinson. Tubuhnya terbentuk. Dia berkata dengan tidak sabar. Karena kamu sudah gila. Kamu tidak lagi tertarik pada lingkaran profesional. Saya tidak bisa berbicara dengan Anda. Itu hanya omong kosong. Jadi, bukankah menurut Anda benda itu berasal dari dinasti Song Utara? Anda dapat mencoba menjualnya dan melihat apakah ada orang yang datang dan membeli. Raymond tersenyum dan berkata, sejujurnya, Tuan Wilson, saya hanya mencari pembeli. Jika cepat, mungkin akan terjual dalam 1 malam. Dan jika lambat, itu tidak akan memakan waktu lebih dari 3 hari. Wajah Jacob penuh dengan sarkasme. Dan nadanya penuh dengan penghinaan saat dia berkata, Raymond, matamu ditinju hari ini. Dan kamu terkenal karena membawa barang bawaan di sekitar. Sekarang semua orang di pasar tahu bahwa barang-barang di tangan Anda palsu. Bahkan orang bodoh pun tidak akan mau membeli barang jelek seperti milik Anda bahkan untuk 50.000 yuan. Setelah itu, dia melihat toko Swan Treasure milik Raymond yang kosong. Dia berkata dengan sinis, saya pikir Anda menginvestasikan semua uang yang Anda habiskan untuk membuka toko, bukan? Jika Anda menginjak jebakan ini, Anda akan mendapatkan ingatan yang lebih panjang. Mulai sekarang, jadilah orang yang rendah hati. Jika seseorang memukulmu dengan vas pecah, kamu akan mengejar dan memukuli orang lain. Dan melakukan hal-hal buruk itu akan dihukum. Raymond tahu bahwa Jacob pasti membencinya, bahwa dia telah menyinggung perasaannya sejak awal. Sebenarnya, itu bukanlah niat awalnya, tetapi hanya untuk membuat Charlie mendapatkan buku apokaliptik. Jadi, dia menundukkan tangannya kepada Jacob dan berkata dengan jujur, Tuan Wilson, kamulah yang paling tersinggung di masa lalu. Tetapi situasinya istimewa pada saat itu. Saya juga bekerja untuk orang lain, dan saya harus melakukan banyak hal. Saya ingin meminta maaf kepada Anda. Setelah mengatakan itu, dia mundur selangkah, membungkuk sedikit kepada Jacob, dan berkata, saya harap kamu memiliki banyak pengetahuan dan jangan seperti diriku. Diriku mungkin harus tinggal lama di Aurus Hill untuk mengemis. Saya harap kita bisa mengesampingkan dendam masa lalu kita dan menjadi teman. Jacob berkata sambil tersenyum. Tidak apa-apa melepaskan dendam masa lalu kita. Tapi tidak mungkin menjadi teman. Kamu sangat tidak beruntung. Dan aku tidak tahan membencimu lagi. Dia mengubah topik pembicaraan. Dia berkata dengan dingin. Tapi, kamu tidak bisa tinggal di Aurus Hill jika kamu mau. Kamu mungkin tidak akan bisa bertahan di industri ini. Jika aku jadi kamu, aku akan pergi dengan ekor di antara kedua kakiku. Kamu lebih baik meninggalkan provinsi ini dan pergi ke tempat yang jaraknya ribuan kilometer di mana tidak ada yang tahu. Anda, mulailah dari awal, dan mungkin Anda masih bisa makan. Raymond tersenyum dan berkata, kenapa saya makan di Aurus Hill? Saya tidak peduli dengan Anda. Anda targetkan saya lagi setelah saya pergi dari sini. Saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu. Jacob mengerutkan bibirnya dan berkata,
Aku punya banyak uang dan aku terlalu malas untuk berdebat denganmu. Saat dia mengatakan itu, Jacob memandang Raymond dengan ekspresi kebencian di wajahnya. Dia mendecakkan bibirnya dan berkata, Cek, kupikir kamu adalah seorang master. Aku tidak menyangka kamu akan menjadi seorang master yang sangat lemah. Sungguh mengecewakan. Lupakan saja. Aku pergi dulu. Sampai jumpa. Raymond melihat ke belakang, menghela napas pelan, dan berpikir, melihat postur tubuhnya saat ini, dia seharusnya puas dan tidak akan berdebat dengan saya lagi. Tetapi jika dia tahu berapa harga jual barang ini, saya khawatir dia akan membenciku lebih dari sebelumnya. Melihat Jacob pergi, Charlie tidak tinggal lebih lama lagi. Dia keluar dari kedai teh dan meninggalkan jalan antik. Ketika Charlie sampai di rumah, Jacob berada selangkah di depannya dan baru saja memarkir mobil. Seluruh wajahnya berseri-seri, bahkan di malam hari terlihat wajahnya berkilau, putih kemerahan, dan sangat lembab. Melihat Charlie, Jacob berkata sambil tersenyum, "Oh, menantuku sayang, kamu sudah kembali juga. Apakah kamu sudah makan?" Charlie berkata dengan santai, "Apakah kamu sudah makan? Bagaimana denganmu?" Jacob menyentuh perutnya, mendecakkan bibirnya dan berkata, "Saya hanya sibuk menghasilkan uang. Saya belum makan malam." Charlie bertanya dengan sadar, "Hei, ayah sedang berbisnis hari ini. Dilihat dari kondisi mentalmu, bisnis itu seharusnya berjalan dengan baik." Jacob berkata sambil tersenyum bangga, "Benar, aku sudah lama tidak bergerak. Tapi begitu aku bergerak, aku tidak akan pernah pergi dengan sia-sia." Dengan itu, dia mendorong pintu hingga terbuka dan berkata kepada Charlie, "Menantu, dan pulanglah di depan ibumu dan Claire. Aku ingin berbicara denganmu baik-baik." Charlie mengangguk dan mengikuti Jacob melewati pintu. Begitu dia memasuki pintu, Elaine menyambutnya dengan antusias. "Suamiku, kamu kembali." Setelah mengatakan itu, dia melihat Charlie mengikuti di belakang dan berkata, "Oh, menantu laki-lakiku yang baik juga sudah kembali. Kalian berdua bekerja sama. Apa yang terjadi?" "Tidak," Jacob berkata sambil tersenyum. "Kami pergi untuk mendiskusikan urusan kami masing-masing. Kami kebetulan tiba bersamaan." Setelah itu, dia berkata dengan ekspresi bangga dan gembira, "Istriku, aku hari ini menghasilkan 200.000 yuan dari transaksi." Menghasilkan uang. Claire yang sedang duduk di ruang tamu datang dan bertanya, "Ayah, bisnis apa yang kamu lakukan?" Jacob berkata sambil tersenyum, "Bukan apa-apa. Saya menemukan barang antik dengan mata saya yang tajam. Dan setelah menjualnya kembali, saya menghasilkan 200.000 yuan." Saat dia berkata dengan sedikit penyesalan. Hanya saja kekuatan finansial pembeli tidak terlalu kuat. Saya awalnya ingin memberinya 400.000 yuan. Tapi saya tidak bisa mengatasinya karena dia tidak punya uang sebanyak itu lagi. Jadi saya hanya mendapat penghasilan lebih sedikit. Elaine dengan cepat berkata, "Ya Tuhan. Laba bersih 200.000 yuan sangat berarti bagi banyak orang. Kamu tidak bisa menghasilkan banyak uang dalam setahun." Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat bertanya, "Suamiku, rencana penerbangan kita tidak berubah besok pagi, kan?" Jacob berkata, "Tidak ada perubahan. Jangan khawatir. Penerbangan akan berangkat pukul 10.30 besok pagi. Dubai. Kelas 1. Tiket sudah dibeli. Luar biasa." Elaine bertepuk tangan dengan gembira. "Kita sudah bertahun-tahun tidak keluar. Saat yang menyenangkan kali ini." Charlie berkata, "Ayah, Ibu, pesawat berangkat jam 10.30. Ada banyak prosedur penerbangan internasional. Kamu harus sampai di bandara sekitar jam 8.30, kan?" "Ya," Jacob berkata. "Kami harus tiba paling lambat jam 8.30. Dan jam 9 kami akan naik pesawat." Charlie mengangguk. "Kalau begitu Claire dan aku akan pergi bersama kalian besok pagi." Claire juga berkata dengan cepat, "Ya, kami akan mengantarmu ke bandara bersama." Jacob berkata sambil tersenyum, "Bagus sekali." Saat dia berkata, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Dubai tidak memerlukan visa. Jika kalian berdua tidak ada pekerjaan, mengapa tidak ikut dengan kami? Akan sangat menyenangkan bagi kami untuk bepergian bersama keluarga." Elaine mendengar ini, merasa itu sangat dapat diandalkan. Kuncinya adalah membawa Charlie bersama. Charlie pasti akan membayar belanjaannya. Lalu bukankah Charlie dan putrinya akan menghemat uang dirinya dan Jacob? Claire berkata saat ini, "Ayah, saya telah berada di Amerika Serikat beberapa waktu yang lalu. Dan saya tidak banyak bertanya tentang urusan perusahaan. Saya bukan bosnya. Dan para karyawan telah menggembalakan domba satu per satu. Jika saya tidak segera mengawasi,
saya tidak bisa cepat dapatkan kembali status kerja mereka. Kami tidak akan bisa bekerja di perusahaan ini lagi. Setelah itu, dia dengan cepat menambahkan, lagi pula, ibu dan ayah akan pergi berbulan madu. Kalian akan bersenang-senang. Ini tidak menyenangkan jika beramai-ramai. Kalian berdua pergi saja bermain kali ini. Kita bisa pergi bersama sebagai keluarga saat ada kesempatan lain kali. Jacob mendengar ini. Dia berhenti menekan dan berkata sambil tersenyum. Oke, kalian anak muda. Kalian harus mengutamakan karirmu. Dan belum terlambat untuk istirahat ketika karirmu mencapai level tertentu. Saya mendapat sedikit keuntungan hari ini. Saya sedang dalam suasana hati yang baik sekarang. Saya yakin saya akan keluar untuk bersenang-senang kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.